Baik teman-teman dan sahabat semua, ini adalah nasi aking yang berjamur yang sudah saya proses sehingga sudah aman digunakan untuk pakan ternak entok kita. Jadi kita akan langsung saja kasih makan entok-entok kita teman-teman, dan lihat bersama bahwa entok-entok ini bisa mengkonsumsi nasi aking yang berjamur, tetapi harus melalui proses terlebih dahulu ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lihat bersama ya. Saya langsung kasih makan nasi aking yang berjamur yang sudah saya proses, dan entok-entok ini pada suka ya teman-teman, lahap ya. Jadi teman-teman yang punya nasi aking dan berjamur jangan takut ya, tetap akan aman digunakan untuk pakan ternak entok ya, tetapi harus melalui proses terlebih dahulu. Untuk mengetahui prosesnya bagaimana, kita ikuti penjelasan berikut ini. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, seperti yang kita lihat bersama di depan layar kaca kita sekarang sudah terlihat setengah kaleng cat, yaitu nasi aking yang sudah saya masukkan, yang sudah saya rendam dengan air panas. Teman-teman dan sahabat semua, dari sekian banyak teman-teman dan sahabat semua yang singgah di video ini, mungkin 80% sudah paham tentang apa itu nasi aking. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga ya ternyata teman-teman dan sahabat semua ya yang tidak paham apa itu nasi aking. Jadi untuk memperlengkap ya, untuk memperlengkap video ini supaya nanti lebih bermanfaat, maka saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu nasi aking, supaya teman-teman yang belum paham akan menjadi paham dan akan menjadi tahu, sehingga bisa menambah wawasan buat mereka. Teman-teman dan sahabat semua, khusus untuk yang belum paham, jadi nasi aking ini adalah nasi yang sudah diproses melalui proses yang sangat mudah, yaitu proses penjemuran atau pengeringan ya. Nah, mengenai waktu penjemuran itu sekitar 3 atau 4 hari ya, ketika cuacanya itu cuaca yang cerah seperti ini ya teman-teman. Nah, tetapi apa jadinya ketika kita menjemur nasi tetapi cuacanya cuaca mendung? Tentu akan mengakibatkan jamur. Baik, sebelum kita lanjut ya teman-teman untuk menjelaskan tentang aman atau tidak nasi yang berjamur itu ketika dikonsumsi sama entok-entok kita, terlebih dahulu akan saya jelaskan tentang sumber-sumber nasi yang bisa kita dapatkan untuk kita jadikan sebagai nasi aking ya. Nasi yang bisa kita dapatkan sumbernya banyak. Yang pertama sekali bisa dari nasi sisa kita makan di rumah. Yang kedua kita bisa dapatkan dari rumah-rumah makan yang kita tarik. Dan kemudian yang ketiga adalah dari sisa-sisa orang pesta. Jadi ketika ada orang pesta, kebiasaan saya adalah menarik nasi-nasi yang tersisa, kemudian saya jadikan nasi aking, sehingga nanti akan bermanfaat untuk pakan ternak entok kita. Nah, pertanyaannya, ketika kita menjemur nasi tersebut tetapi kondisi atau cuacanya dalam cuaca yang mendung, nah tentu saja tidak cukup memakan waktu 3 atau 4 hari ya tentu saja, tapi mungkin bisa lebih. Nah, pertanyaannya, ketika kita sudah mengumpulkan nasi-nasi yang akan kita proses menjadi nasi aking, ketika kita mau menjemurnya atau kita mau melakukan proses pengeringan tetapi cuacanya tidak mendukung, misalnya mendung tiba-tiba ya, atau di hari pertama ataupun di hari kedua, tentu saja pasti akan memunculkan jamur pada nasi tersebut ya, bahkan sampai kering pun tetap akan berjamur. Nah, kemudian apakah nasi yang sudah berjamur ini tetap akan aman digunakan untuk pakan ternak entok kita? Nah, inilah jawaban yang perlu teman-teman dan sahabat semua pahami, bahwa nasi aking yang sudah berjamur ya atau sudah mengandung jamur itu tetap aman digunakan untuk pakan ternak entok kita, tapi wajib melalui proses terlebih dahulu. Nah, prosesnya seperti apa? Prosesnya sangat mudah sekali teman-teman dan sahabat semua. Ketika kita sudah kumpulkan nasi-nasi, jadi prosesnya sangat mudah sekali ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah kumpulkan nasi aking yang sudah kita berhasil jemur ya, kemudian kita akan masukkan ke suatu tempat, bisa tong kaleng seperti ini atau bisa menggunakan baskom ya. Nah, kemudian kita akan merendamnya menggunakan air panas seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah saya rebus sebetulnya dari tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, menggunakan air panas sekitar kira-kira setengah jam. Nah, di sini ada dua tujuannya. Kenapa harus merendamnya menggunakan air panas ya? Kenapa tidak harus menggunakan air yang dingin saja untuk mencuci nasi aking tersebut? Ada dua alasan kenapa harus menggunakan air panas ya teman-teman. Yang pertama, agar nasi aking itu lebih empuk. Setelah melakukan proses pengeringan, biasanya nasi itu pasti akan keras. Itulah yang dinamakan dengan nasi aking, akan keras.
Dan ketika yang menggumpal, tidak semua kan hancur. Ketika yang menggumpal itu akan meleleh dan kemudian lembut ya, ketika kita merendamnya menggunakan air panas. Nah kemudian alasan kedua, karena nasi aking ini adalah nasi yang berjamur, sehingga kita memang wajib merendamnya menggunakan air panas. Tujuannya agar jamur-jamur yang sudah menempel di nasi aking tersebut bisa luntur karena kita rendam menggunakan air panas. Karena kalau kita hanya merendamnya menggunakan air dingin, itu jamur akan tetap menempel dan sangat susah sekali ya untuk bisa lepas dari nasi tersebut. Dan itu sudah saya coba teman-teman. Nah kemudian setelah direndam dengan menggunakan air panas ini sekitar setengah jam, maka kita akan membuang airnya. Setelah kita buang, maka kita akan membilasnya menggunakan air dingin sekitar 2 atau 3 kali ya. Jadi agak ribet memang teman-teman, tapi demi keamanan ternak-ternak kita, sehingga kita harus melalui proses terlebih dahulu ya teman-teman, karena ini adalah nasi yang berjamur ya. Jadi setelah 3 kali kita kemudian membilas ya teman-teman, sehingga airnya sudah berubah menjadi bening, barulah kita bisa berikan kepada entok-entok kita atau ternak kita teman-teman ya. Itulah tadi teman-teman proses yang harus kita lakukan agar supaya nasi aking yang sudah berjamur ini kemudian aman digunakan untuk pakan ternak kita, untuk entok, bebek ataupun ayam teman-teman dan cap semua. Dan saya sarankan buat teman-teman yang memang baru menemukan channel ini, jika memang video ini adalah video bermanfaat, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk bantu kebaikan dengan cara klik tombol subscribe, like, serta tinggalkan komentar jika memang diperlukan, untuk membantu mengembangkan channel ini supaya tetap bisa maju dan berkembang, sehingga bisa menyuguhkan kembali video-video yang bermanfaat terutama seputar peternakan entok. Baiklah, akhirnya saya harus menutup dulu video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.